Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Al-ashir an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyit thalatha ahlu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnan wa yabqa wahid yarji ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih. Allah. Yalba'ul mayyit, mengikuti si mayyit talatah, 3 macam. Ahlu, ada keluarga. Cuma ya ndak setia, malah yang nginjek-nginjek tanahnya anak-anaknya sendiri. Hah? Itu yang paling cinta itu, ambil nangis, ambil ngitek-ngitek. Nah, supaya ndak muncul lagi nih. Nah, ahlu. Wa maluh, dan hartanya, tidak mungkin, mobil mungkin ngantarkan, tapi ada di muka aja sudah. BPKB sama kuncinya di kantong anaknya. Setelah itu bawa lagi. Wa amaluh, dan amalnya dia. Ini yang terus menerus ini. Fayarji'uthnan, maka yang 2 golongan ini pulang, yaitu keluarga sama hartanya. Wayabqa wahid, dan tinggal bersama si mayit 1. Yarji'u ahlu wa maluh wayabqa amaluh, dan tetap adalah amalnya. Amal ini baik itu amalul khair maupun amalul syar. Amal soleh maupun amal toleh. Kalau amal soleh tetap bersama si mayit ada di kuburannya, menjadi anisuh fil qabr, menjadi pendamping yang setia, yang akan melayani dia, membuat asyik, terhibur dia ada di kuburannya. Kalau menjadi amal yang jelek, ya akan mengganggu dia sampai hari kebangkitan. Karena itu di sini hadis ini menerangkan untuk supaya kita tadi itu itsar, amal soleh, li'annahu yabqa ma'an nas ma'al insan walau fi qabri. Supaya kita lebih mementingkan amal soleh daripada urusan harta, daripada urusan keluarganya kamu. Jangan terlalu memanjakan keluarga kamu. Bentuk keluarga kamu untuk beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh tadi itu akan setia kepada kamu walaupun dalam kuburan kamu. Nggak mungkin istri kamu yang nangis-nangis, semaput-semaput dikubur bareng gelem. Langsung sadar dia, ndak mungkin sudah. Nah, karena itu jangan terlalu memanjakan istri. Anak kamu juga begitu, jangan terlalu. Bentuk istri tadi itu jadi orang yang solihah, anak-anak kamu jadi orang yang soleh. Dan itu yang akan menjadi anis fil qabr. Kamu juga begitu, sibuklah dengan amal soleh untuk mempersiapkan supaya tenang di kuburannya. Nah, disinilah orang yang lupa amal soleh, kemudian hanya dia sibuk untuk memanjakan dan menghibur anak keluarganya atau ngurusi hartanya, dia orang yang rugi. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Aja teman-teman. Kasihan anak saya, cik ini sugi. Wah, banting tulang itu dan ini, khalas. Terus kamu mati di kuburan gimana? Anaknya kamu yang akan mendampingi. Lah. Bukan begitu caranya. Nah, anak kamu ajari ibadah, anak kamu ajari doakan kamu, anak kamu ajari baca Quran, anak kamu ajari istiqomah. Itu lebih penting, bukan fulusnya yang dipentingkan. Setelah itu dilupakan nantinya sama anak kamu. Karena itu jangan kamu model begitu. Jangan kamu model demikian. Orang yang pandai yaitu orang yang banyak beramal soleh dan juga membuat keluarganya beramal soleh. Untuk urusan dunia gak usah terlalu dipikir, ada yang mengatur itu semuanya. Baca lagi satu. Al-hadi asar an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan nar mithlu dzalik rawahul Bukhari.
Al-jannatu agrab, surga itu lebih dekat ila ahadikum kepada seorang di antara kamu min syiraki na'lih, daripada tali sendalnya. Sendal dulu itu ada talinya. Bukan seperti sendal sekarang ada serobokannya begitu ya. Ada tali dari muka. Nah, antara kaki dengan tali itu mepet gitu. Sedang mepete gitu loh. Katakan surga itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Neraka mithlu dzalik, seperti juga. Artinya orang itu jika berbuat taat akan menyampaikan surga dengan ketaatannya tadi itu gampang sekali. Begitu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan masuk neraka dengan gampang, dengan mudah sekali. Hati. Jadi jangan kamu anggap tak kira itu dosa minit dah. Hati-hati. An-nar agrab min syirakin alik. Kamu itu antara surga dan neraka. Sak langkah bisa masuk surga, sak langkah bisa masuk neraka kamu itu. Hanya beberapa senti aja, hanya beberapa saat. Kira-kira kalau kamu tadi itu antara kaki kamu dengan syirakun na'al tadi itu perlu berapa detik? Dalam waktu sedetik itu pun bisa kamu min ahli nar. Dalam waktu sesingkat itu pun kamu bisa min ahli jannah. Perlu usaha seberapa? Ya, tidak ada usaha sedikit dok. Dalam pekerjaan sedikit pun bisa kamu min ahli nar. Dalam pekerjaan sedikit pun kamu bisa min ahli jannah. Min ahlil jannah gitu. Jadi jangan kamu remehkan itu perbuatan taat, karena itu adalah tariq musilah ilal jannah, sabab dukhulil jannah. Jangan kamu meremehkan daripada maksiat, karena itu adalah sabab dukhulin nar. Yang menyebabkan manusia dari itu untuk bisa sampai ke surga dan sampai ke neraka itu tidak sampai kita ke surga atau ke neraka sebabnya ada hijab sedikit. Ada hijab. Antara kita dengan neraka itu, antara kita dengan surga dibuka hijab langsung surga dan neraka. Hijabnya itu al-maut. Ketika disikat ini hijabnya, antara wara al-hijab tadi itu, belakang hijab itu surga kamu atau neraka kamu. Di sini seharusnya manusia tadi itu harus selalu dia tadi itu roja al-jannah, dan harus setiap saatnya itu khaufun nar. Sehingga dia tadi itu selalu berpikir, loh aku ini mau bohong. Lah kalau hijabnya diangkat langsung mati. Kira-kira apa di wara al-hijab tadi itu? Di belakang hijab an-nar. Akhirnya ngerem khaufun nar, sehingga dia tidak yakdib, tidak berbohong. Dia mau malas berbuat taat. Loh. Lah kalau pas anak malas dibuka gini ya apa kok? Wah, ini pumpung ini. Barangkali pas anak sholat mati. Dibuka hijabnya oleh Allah berarti langsung ada di surga. Giat jadi nasyid untuk fi'il taat. Karena itu jangan kamu melupakan akibatnya kamu nanti ada di akhirat, bainal jannah wan nar. Selalu berpikirlah bukan dalam masa yang jauh, tapi sesingkat mungkin itu pun bisa menyebabkan kamu masuk surga. Sekecil amal itu pun bisa kamu bisa masuk surga, atau sebaliknya. Tuh lihat bagaimana. Ternyata ada amalan yang dianggap remeh menjadi sebab musil ilal jannah. Sebab yang menyampaikan ke surga. Bagaimana seorang pelacur menolong anjing akhirnya masuk surga. Menolong anjing, wa kaif bil muslim, wa kaif bil mu'min, wa kaif bis sholihin. Seorang anjing masuk surga. Ada lagi masuk neraka. Kenapa? Karena dia kejam terhadap kucing. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasadha. Kejam sama kucing.
Masuk neraka dia. Wakif kalau kejam sama muslim. Wakif kalau kejam sama solihin. Wakif kalau kejam dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di sini jangan meremehkan. Ada model apapun ihsan, kebaikan laksanakan. La'allahu sabab dukhulika al-jannah, mungkin itu menjadi sebab masuknya kamu ke surga. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau pernah wasiatkan 3 hal. Innallaha khaba'a thalatan fi thalathin, bilang. Allah itu menyimpan 3 hal pada 3 hal. Khaba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Fala tahgiru minat ta'ati syai'an la'alla fihi ridallah. Maka jangan sekali-kali kamu tadi itu meremehkan daripada perbuatan taat sedikit pun. Mungkin di situ ada ridha Allah. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahgiru syai'an min ta'ati fala tahgiru min ta'ati syai'an la'alla fihi ridallah. Jadi kalau di situ ada ridho, jangan kamu remehkan. Ridho itu mahal loh ya. Bahkan lebih mahal daripada surga. Wa ridwanu minallahi akbar. Dalam perbuatan taat jangan kamu remehkan. Yang kedua, khaba'a sukhtahu fi maksiyatih. Fala tahjiru bi ma'asihi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Allah itu menyimpan murkanya, marahnya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kamu meremehkan sedikit pun berbuat maksiat. Mungkin di situ Allah murka, marah kepada kamu. Yang ketiga, khaba'a wilayatahu fi khalqih. Fala tahgiru ahadan min khalqillah la'alla fihi wilayatullah. Allah itu menyimpan kewilayahannya ada di makhluknya. Seorang pun jangan kamu remehkan. Mungkin dia waliullah. Kalau kita mempunyai 3 hal ini, nggak pernah suudon sama orang, husnudon kepada siapapun, la'alla fihi wilayatullah. Nggak pernah maksiat kepada Allah, dia akan yanzajir, akan menjauh daripada maksiat kepada Allah, kabiriha wa saghiriha. Kenapa? Takut la'alla fihi sukhtallah. Nggak pernah dia tadi malas berbuat taat sekecil apapun, sunnah sekecil apapun akan dia jaga. Kenapa? Karena dia berharap la'alla fihi ridallah. Itulah yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wallahu a'lam.